Salam, perkenalkan nama saya Daud Jeremy Oscar Simanjuntak dengan NIM 13012134404 dari program studi S1 Informatika. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir saya tentang perbandingan performa K-means clustering dalam evaluasi tingkat toksisitas air studi kasus penggunaan LT50, LD50 dibandingkan dengan EC50 dan IC50. Lalu untuk latar belakang dari tugas akhir ini, di mana analisis ini dilakukan dengan perhatian global terhadap dampak buruk kualitas air terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terutama di Indonesia, di mana polusi air merupakan salah satu masalah yang belum terpecahkan hingga saat ini. Di mana evaluasi toksisitas air dapat menjadi langkah awal untuk penanganan polusi air di Indonesia. Dengan mengidentifikasi zat penting dalam evaluasi air, ini dapat menjadi langkah awal dalam penanganan ini. Untuk metode yang dipilih, K-means clustering adalah algoritma yang terpilih untuk melakukan evaluasi ini. Di mana K-means clustering adalah metode untuk mengelompokkan data menjadi kelompok berdasarkan kesamaan atribut. Di mana K-means clustering ini bekerja dengan menginisialisasikan sentroid secara acak, lalu memperbarui lokasi sentroid berdasarkan jarak. Lalu akan dilakukan pengelompokan berdasarkan jarak terdekat dari titik hingga sentroid. K-means clustering ini juga digunakan dalam berbagai bidang untuk menganalisis pola dan pengenalan pola. Oleh karena itu, K-means clustering ini cocok dalam melakukan evaluasi toksisitas air berdasarkan angka atau data dari EC50, IC50, atau LT50 dan LD50. Lalu tujuan analisis ini di mana akan dilakukan evaluasi toksisitas air dengan dua set variabel, di mana set variabel pertama adalah LT50 dan LD50. Lalu untuk set variabel kedua adalah EC50 dan IC50. Lalu akan dilakukan pembandingan kinerja dengan melakukan K-means clustering untuk menentukan set parameter mana yang cocok, yang lebih cocok untuk dilakukan evaluasi toksisitas air. Algoritma K-means ini merupakan metode yang dipilih dikarenakan algoritma K-means ini mampu mengelompokkan data tanpa label dan menangani data yang tidak terstruktur. Lalu ada studi terkait yang juga menggunakan algoritma K-means ini sebagai metode untuk mengelompokkan data, di mana pada penelitian ini dilakukan metode K-means clustering untuk memilih mahasiswa yang berprestasi untuk mengikuti sebuah kompetisi, di mana pada umumnya mahasiswa yang terpilih adalah dengan IPK tertinggi. Namun dengan metode K-means clustering dapat dilakukan pemilihan tidak hanya dengan IPK, namun juga dengan mata kuliah yang relevan pada kompetisi tersebut, hingga dapat dilakukan pemilihan mahasiswa yang lebih objektif dan lebih baik. Lalu pada studi ini juga terdapat beragam metode termasuk normalisasi data, inisialisasi sentroid, dan perhitungan jarak antara data. Lalu untuk sistem yang dibangun, ada menentukan sentroid awal, lalu setelah menentukan sentroid awal, akan dilakukan iterasi sehingga tidak ada perubahan pada sentroid lagi. Lalu akan terjadi pengelompokan data berdasarkan sentroid menggunakan rumus Euklidian yang terdapat di kanan, di mana terdapat dua titik. Lalu sumbu X dari titik P akan dikurangi sumbu X dari titik Q dikuadratkan, ditambah sumbu Y dari titik P dikurangi sumbu Y dari titik Q dikuadratkan, lalu diakalkan. Lalu setelah dilakukan iterasi dan pengelompokan, akan dilakukan pengelompokan akhir. Setelah tidak ada perubahan sentroid lagi, akan dilakukan pengelompokan akhir juga menggunakan rumus jarak Euclidean, di mana jarak sebuah titik akan masuk pengelompokan dengan jarak paling kecil pada suatu sentroid, di mana nanti pada akhirnya akan dilakukan perhitungan inersia rata-rata pada set-set atribut, di mana suatu set atribut yang memiliki inersia rata-rata lebih kecil akan disimpulkan adalah atribut yang lebih cocok untuk dilakukan evaluasi toksisitas air. Lalu berikut adalah contoh penerapan sistem dengan data dummy pada data toksikologi di kota-kota di Indonesia, di mana terdapat 4 kuota dan 4 atribut yang sesuai dengan 2 set atribut. Lalu akan ditentukan 2 set atribut tersebut sentroid awalnya dari sentroid 1 sampai hingga 3, di mana sentroid 1 adalah sentroid yang dibilang cukup aman akhirnya, sentroid 3 adalah yang dibilang cukup toksik. Lalu setelah dilakukan iterasi dan sehingga tidak ada perubahan, dapat disimpulkan seperti berikut. Untuk contoh
1-nya di tabel 89 merupakan data senterit akhir di mana terjadi perubahan. Lalu tabel 10 adalah hasil dari EC50 dan IC50 di mana terdapat klasifikasi di mana Bekasi dan Depok masuk klasifikasi 1, Jakarta masuk 2, dan Bandung masuk 3. Di mana di sini dapat disimpulkan pada data ini Bandung merupakan data kota yang memiliki air paling toksik. Lalu untuk hasil akhirnya, Indonesia rata-rata LC50 dan LD50 sebesar 169.267, sementara IC50 dan IC50 nilainya adalah 102.357,65, di mana dapat disimpulkan bahwa set atribut PT50 dan IC50 merupakan set atribut yang lebih cocok untuk dilakukan evaluasi toksisitas air berdasarkan dari hasil chemistry clustering ini, di mana chemistry cluster ini dapat memberikan gambar yang lebih mendalam tentang pola distribusi toksisitas. Itu saja dari saya pamit undur diri. Salam.